Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini akan menceritakan tentang 4 gadis remaja yang suka jalan-jalan sore. Oke, langsung saja. Singkat cerita, ada 4 remaja. Yang pertama Puput, sebut saja Puput, Ratih, Nelly, dan Indah. Oke, Puput, Ratih, Nelly, dan Indah. Mereka memang suka melihat sunset di tempat mereka, atau di perkampungan mereka. Mereka memang hidup di perkampungan yang masih sangat alami dan masih sangat kental dengan hal-hal yang mistis. Nah, pada suatu sore nanti, pada saat sore, 4 remaja ini ingin melihat sunset. Nah, ketika jam 4 sore mereka berkumpul di salah satu rumah salah satu teman mereka, yaitu di tempat Ratih. Mereka berkumpul dan Indah memang salah satu yang beda arah dari tempat tinggal mereka. Sementara Ratih, Nelly, dan Puput itu berdekatan atau satu perkampungan, satu jalan yang sama. Nah, singkat cerita, mereka berkumpul di tempat rumahnya Indah. Di tempat rumahnya Ratih. Nah, berangkatlah mereka menuju bukit tempat mereka nongkrong melihat sunset. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Detik-detik mereka akan melihat sunset, keindahannya sunset. Mereka sangat mempersiapkan kamera mereka, mempersiapkan handphone mereka untuk mengabadikan sunset, indahnya sunset pada sore itu. Nah, setelah melewati mereka melakukan foto-foto atau selfie di belakang sunset atau dengan sunset yang sangat indah itu. Nah, mereka pun memutuskan untuk sholat maghrib di sana, di bukit itu, karena memang ada musola atau balai-balai tempat mereka untuk beristirahat. Nah, pada saat itu ketiga temannya itu melaksanakan sholat maghrib, sementara Indah memang sedang berhalangan. Nah, kata Indah, "Kalian saja, aku tidak ikut ya, soalnya aku lagi berhalangan," kata Indah. "Oh ya udah, kamu jaga tas aja," kata Ratih. Nah, menunggulah beberapa menit kemudian mereka selesai beribadah dan mereka pun segera bergegas untuk menuruni bukit karena memang sudah maghrib pada saat itu. Nah, pada saat itu di tengah perjalanan, dan pada saat itu Ratih, Nelly, Puput, dan Indah, dan posisi Indah itu berada di belakangnya Ratih. Nah, pada saat berjalan menyusuri bukit-bukit, menuruni bukit, si Indah tiba-tiba, awas Ratih, keinjak," kata si Indah. Sementara Ratih, apa yang keinjak dah, "Itu awas," kata si Indah. "Ih, kamu apaan sih?" kata si Puput. "Dari sini apaan sih nih yang keinjak? Gue tahu nih," kata si Ratih. "Ini uang." Uang mah ini," sambil si Indah menyodorkan tangannya. Di pikiran si Indah memang itu uang yang dia dapat, karena memang dia melihat uang 50.000, satu lembar uang 50.000. "Ini uang, mana sih, kamu ngaco," kata si Ratih dan si Puput dan si Nelly. "Ngaco kamu, halu," katanya. Halu gimana? "Ini uang siapa? Uang kamu bukan." "Ih, kamu kenapa, ngantuk bukan?" teman-temannya. "Ya udah deh, kalau pada nggak mau, buat aku aja," kata si Indah. "Ya udah," kata si Nelly, "ya udah buat kamu aja." Ya, dimasukkanlah ke saku uang itu. Nah, bergegaslah melanjutkan perjalanan mereka. Nah, di tengah perjalanan memang sudah gerimis. Nah, di persimpangan jalan karena beda arah,
mereka memutuskan untuk berpamitan, si Rati, si Puput dan si Nere itu Indah aku duluan ya, dadah Indah, hati-hati ya. Oh iya dadah, kata si Indah. Dan mereka bertiga pun pulang ke rumahnya. Dan si Indah tuh memang beda arah si Indah. Nah, hujan semakin deras dari hujannya semakin deras, dan akhirnya si Indah pun memutuskan untuk berteduh di bawah bambu. Tidak tahu dalam pikirannya itu pengen berteduh, padahal sedang maghrib dan sedang halangan. Nah, pada saat si Indah sedang berteduh, tiba-tiba ada yang memanggil si Indah. Cu, kehujanan. Nengoklah si Indah. Nenek, katanya. Karena memang si Indah ini kan orangnya baik dan ramah terhadap siapapun. Nenek juga kehujanan. Ya, menghampirilah si Indah sambil salam. Si Indah, nenek kehujanan. Cuk, ikut ke rumah nenek aja, rumah nenek dekat, kata si neneknya. Enggak nek, rumah Indah kan kesana arahnya. Nenek di mana? Kesana, kata si nenek. Dipikirnya si Indah mungkin ke arah teman-teman mereka di perkampungan itu, di jalan mereka temannya pulang tadi. Enggak aneh, ayo ikut aja, sambil memaksa. Nah, si Indah kepikiran, kasihan juga kalau nggak dianterin si Indah, karena memang baik, si Indah itu orangnya baik. Dan sambil memegang daun pisang, mereka memang si nenek itu memang membawa daun pisang untuk memayungi dari hujan. Nah, mulailah si nenek ini merangkul si Indah, ayo cu, dan sambil si nenek itu ayo cu, si Indah itu kok nenek ini semangat sekali, gembira sekali. Mungkin memang merasa kayak ke cucunya sendiri. Si Indah tidak berpikir negatif. Melanjutkan perjalanan sampai ayo kita ke rumah nenek, katanya. Sampailah di rumah si nenek itu, tapi anehnya arah yang si nenek itu bukan ke arah si Ratih dan si Puput, si Nelly tadi. Sementara hanya ada 2 persimpangan. Tapi si Indah tidak berpikiran negatif. Mungkin si nenek ada jalan pintas yang si Indah tidak tahu. Ya, melanjutkan perjalanan sampailah di rumah si nenek. Ini cu, rumah nenek, kata si nenek. Oh iya nek, katanya. Langsung masuk ke rumah. Untungnya si Indah itu masih ingat. Assalamualaikum, katanya itu. Dan tiba-tiba apa yang dia lihat ternyata sebuah makam. Ketika si Sela menyebut assalamualaikum, tiba-tiba makam tua dengan batu nisannya kayu yang sudah lapuk, dan si Sela dan si Indah melihat ke kanan ke kiri pohon-pohon bambu yang rindang. Si Indah tidak berpikir panjang lagi, langsung balik kanan, langsung lari, karena memang tidak melihat si nenek itu lagi. Langsung balik kanan, langsung berlari. Dan anehnya uang yang ada di saku si Indah itu tiba-tiba hilang. Dan si Indah pun langsung berlari menuju ke. Nah, tiba-tiba si Indah ini bertemu dengan para orang tua atau yang mau ke masjid itu. Dari mana Indah, katanya, karena memang ada bapaknya si Ratih ini yang pulang dari masjid. Indah dari mana?
dari bukit Pak, dari bukit katanya melihat sunset. Berarti kan udah pulang dari tadi. Iya, sambil gemeteran si Indah sambil gemeter. Kenapa? Mau pulang aja. Kenapa? Mau pulang aja kata si Indahnya. Kenapa? Ayo ke rumah. Dia ketakutan, takutnya salah lagi kayak tadi. Dia ketakutan. Ayo mau kemana? Ayo pulang, apa ikut bapak dulu ketemu sama Rati. Wah enggak, ini hujan. Ayo Indah, ini hujan. Ayo Indah. Dan si Indah pun akhirnya ikut dengan bapaknya si Rati dan menceritakan apa yang terjadi. Indah kenapa, kata si Rati, Indah kenapa kamu belum nyampe rumah? Tadi aku mau berteduh di bawah pohon bambu, terus ketemu sama nenek-nenek, terus nenek-nenek itu ngajak aku ke rumahnya, terus tiba-tiba yang aku lihat itu semuanya makam. Nah pasti kamu diajak oleh makhluk gaib, kata bapaknya si Rati itu. Terus tadi juga aku nemuin uang. Wah tadi aku nemuin uang. Dan Rati, Nelly, sementara Rati, Nelly dan Puput itu tidak melihatnya, hanya ini saja yang melihat uang itu. Terus uangnya kemana? Nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Tadi Indah taruh di saku. Oh bagus lah kalau hilang itu kamu masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata bapaknya si Rati. Memangnya kenapa Pak? Kamu itu akan dijadikan tumbalnya atau pengikutnya jika kamu membawa dan mempergunakan uang yang tadi kamu temui itu. Alhamdulillah. Dan si Indah pun merasa lega. Akhirnya karena kasihan, si Indah pun diantarkan pulang oleh bapaknya si Rati, diantarkan sampai rumah dan langsung bersih-bersih dan mulai beristirahat. Nah, segitu dulu cerita dari Indah. 4 sekawan yang suka bermain jalan-jalan melihat sunset di bukit perkampungannya. Kalau kalian punya cerita horor seperti Indah atau yang lainnya, kalian boleh email ke deskripsi di bawah. Kalian boleh, nanti aku bacain setiap hari Kamis. Bye bye, thanks for watching.